Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Dan apa kabar teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan atau menyimak podcast HMPS Prodi KPI yang Kediri Bridging Communication. Sering sekali rasanya Rias di sini menemani pembahasan hangat pada sore hari ini tentang temanya kita hari ini membahas minoritas. Penting bagi teman-teman untuk mengetahui dan posisikan diri bagaimana ketika kita dalam posisi minoritas atau mayoritas dalam sebuah lingkungan akademis maupun di lingkungan di rumah. Dan saat ini Nurias tidak sendiri melainkan bersama narasumber hebat. Beliau merupakan alumni dari IAIN Kediri sekaligus pengajar dan juga penulis di jurnal ilmiah. Dia adalah Pak Mubaidi Sulaiman. Halo Pak, apa kabar hari ini? Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Enak saya manggil Pak Mubaidi atau Pak Sulaiman Pak ini? Mubaid saja. Pak Mubaid saja ya, biar lebih akrab ya. Kalau boleh tahu dulu Pak Mubaid ini lulusan tahun berapa di IAIN Kediri? Saya lulus dari dulu perbandingan agama namanya dulu, Prodi Perbandingan Agama. Itu tahun 2013. Tahun 2013. Ya. Selaras dengan tema kita hari ini Pak ya. Prodi dari Pak Mubaid. Studi agama kalau sekarang Pak ya. Kalau sekarang namanya studi agama-agama. Oke. Tapi sebelum menginjak tema kita lebih jauh, jangan lupa teman-teman ya subscribe channel kita di HMPS KPI IAIN Kediri. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke Pak, untuk membahas tema kita tentang minoritas nih, kita awali dengan pembahasan tentang komunitas Gus Durian. Mungkin Pak Mubaid ini bisa menjelaskan kepada teman-teman yang belum mengetahui tentang komunitas Gus Durian ini apa sih? Jadi kan banyak teman-teman juga yang belum mengetahui gitu. Oke. Gus Durian itu adalah sebenarnya lahir itu setelah 1 tahun setelah Gus Dur itu meninggal. Diinisiasi oleh Mbak Alisa Wahid, itu putri sulungnya dari Gus Dur, putri pertama dari Gus Dur. Dan maksud dari Gus Durian itu sendiri adalah mewadahi murid-murid Gus Dur yang memperjuangkan perjuangannya Gus Dur. Karena setelah Gus Dur meninggal dunia itu sebenarnya banyak tugas yang sebenarnya belum selesai yang dilakukan oleh Gus Dur, seperti pembelaan terhadap kaum minoritas, terus seperti menyebarkan paham pluralisme dan toleransi umat beragama. Karena semenjak pasca reformasi justru clash atau konflik atau benturan itu antar suku, antar agama, antar golongan itu justru meningkat. Jadi Gus Durian ini sebenarnya ingin meneruskan cita-cita itu, ingin melekatkan, iya, karena Gus Dur itu kan jadi presiden di kala chaos, di kala disintegrasi bangsa itu di hadapannya itu, di hadapan merasakan Pak dari zamannya. Iya, belum lah. Jadi tahun-tahun itu memang sangat menegangkan sekali, krisis moneter, terus terjadi konflik di mana-mana. Dan Gus Dur itu penginisiasi perekat bangsa yang hampir pecah pada waktu itu. Dengan adanya komunitas Gus Durian ini meluruskan pemikiran dari Pak Gus Dur, Pak, biar lebih ada perjuangannya lagi dari pikiran-pikirannya sendiri gitu. Untuk sejarahnya sendiri tadi sudah mencakupi belum Pak sejarah berdirinya komunitas itu? Itu tahun 2010 itu ya berawal dari beberapa 2010 Pak ya? Iya. Oh iya. Itu kan Gus Dur meninggal tahun 2009 Desember. Terus banyak orang-orang itu yang menghubungi Mbak Alisa Wahid. Salah satunya yaitu golongan orang-orang Ahmadiyah di Manislor yang mendapat ancaman dari orang-orang yang
merasa tidak suka dengan keberadaan Ahmadiyah. Mohon maaf Pak, itu daerah mana Pak? Manuslor itu Jawa Barat ya. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Itu kan ada kejadian itu tidak hanya di Manuslor, di Lombok pun ada yang sampai kemarin tuh ada itu 2 bulan yang lalu itu kan di Kalimantan Tengah itu kan juga ada Ahmadiyah. Ahmadiyah itu memang salah satu ormas yang dianggap sesat sampai sekarang ya. Ada biasanya saya kalau search di Google itu teman-teman Gus Durian gitu, ada keyword yang tahu di Google itu Gus Durian sesat. Nah itu maksudnya gimana sih Pak? Ya karena teman-teman karena Gus Durian itu kan membela minoritas. Kita itu Gus Durian itu yang dilihat itu adalah menganggap bukan Ahmadiyahnya, bukan NU-nya, bukan Muhammadiyahnya, yang dibela itu adalah manusianya. Jadi kalau ada kemanusiaan, ada manusia yang diperlakukan tidak adil, disitulah hadir Gus Durian untuk membelanya. Memang core-nya dari 9 nilai Gus Dur itu ya, 9 nilai Gus Dur itu tadi. Ya, itu kalau dikerucutkan cuma 2. Itu humanisme, kemanusiaan dan keadilan. Makanya untuk menegakkan keadilan dan menegakkan kemanusiaan itu. Makanya kalau ada kaum minoritas yang itu pasti ada Gus Durian di situ untuk membelanya, mendampingi gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak hubungan dari tema kita minoritas dengan organisasi Gus Durian ini, dengan adanya Gus Durian dengan tema kita minoritas. Oke. Memang di Indonesia itu akhir-akhir ini mengalami apa yang namanya mana yang banyak, mana yang sedikit. Mana yang banyak itu dia benar, mana yang sedikit dia salah. Tertindas gitu. Iya, semacam itu. Semacam menganggap bahwa kebenaran itu harus dari orang banyak dan orang yang sedikit selalu salah. Nah, dari situ akhirnya banyak juga yang mensalahartikan bahwa apapun yang dilakukan oleh minoritas itu salah. Dan disinilah Gus Durian itu selalu hadir untuk meluruskan bahwa kebenaran itu tidak terletak pada mayoritas maupun minoritas, gitu ya. Tetapi kebenaran itu terletak pada dialog sebenarnya, dialog antar mayoritas dan minoritas. Sebenarnya kita memang akhir-akhir ini banyak tokoh bangsa itu yang merasa prihatin. Dulu bangsa kita itu sangat kaya sekali, sangat menguasai ruang dialog ini. Tapi akhir-akhir ini kita enggan untuk berdialog, apalagi dengan medsos dan cepatnya arus informasi, arus di sini era-era disrupsi itu cepat sekali. Kelihatan banyak orang itu baca berita belum selesai saja. Baca judul itu sudah menghakimi, dapat menyimpulkan pada yaitu. Itu sebabnya sebenarnya Gus Durian itu hadir pun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, merangkul gitu juga. Jadi Gus Durian, komunitas Gus Durian ini tidak memihak minoritas dan mayoritas, tapi menengahi dan membantu kaum minoritas gitu Pak ya, yang lebih tepatnya. Iya, seperti itu. Oke. Untuk kegiatan dari komunitas Gus Durian Pak, mungkin teman-teman agar lebih mengetahui informasinya tentang komunitas ini Pak, mungkin nanti bisa join ataupun saya nanti juga bisa join Pak. Sebenarnya gini ya, sebenarnya Gus Durian itu di mana-mana ada di berbagai kota. Walaupun awalnya memang sejak 1 tahun setelah dibentuk itu masih 113 kota dan kabupaten di Indonesia, tetapi sekarang sudah tersebar hampir setiap kota. Itu banyak Pak. 113 lumayan banyak. Sekarang lebih, sudah saya kurang tahu ya ada berapa itu. Karena Gus Durian itu gerakan kultural. Jadi gerakan kultural dalam artian gerakan yang diinisiasi karena kesadaran inisiatif dari kesadaran mereka ingin meneruskan cita-cita Gus Dur itu tadi. Jadi tidak kayak mau masuk organisasi ormas bikin KTA, ada maksud tersendiri dari itu gitu. Bukan. Banyak. Mau kalau cari informasi di Gus Durian Net itu ada. Jadi teman-teman kalau mau itu mengakses, dapat di search di Google itu gusdurian.net gitu .net. Nanti dapat mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang
komunitas Gus Durian ini sendiri. Iya. Oke. Jadi memang kalau di daerah Kediri ini sebarannya gimana sih Pak untuk komunitas Gus Durian ini? Kediri lokal deh, Kediri, terus Blitar, Tulungagung atau sampai itu? Biasanya seperti itu. Nanti ada karsidenan gitu. Biasanya di Gus Durian itu banyak sekali kegiatan-kegiatan, ada dialog ada diskusi, nanti ada advokasi juga seperti itu. Jadi ya itu mewadahi teman-teman yang ingin memiliki pemikiran dan keinginan untuk meneruskan cita-citanya Gus Dur tadi. Oke. Kalau mau lebih lanjut itu bisa banyak kan di medsosnya sendiri, di Twitter itu ada Gus Durian, terus ada jaringan Gus Durian itu ada di Twitter, di Instagram itu ada. Itu bisa diikuti, nanti kalau mau lebih lanjut bisa dihubungi dan dicari informasinya. Di Kediri ada. Oke, ada apa? Di media sosial juga ada. Ya. Teman-teman yang mau join itu juga ada. Dan kegiatan ini memang menyesuaikan momen juga ya Pak? Iya. Ada momen memang Gus Durian itu aktif ini karena masa pandemi kemarin itu ada kayak temu kangen terus semacam kumpulan Gus Durian se-Indonesia itu ada di Ada Pak? Iya, ada di. Terus setiap tahun atau setiap kegiatan? Kemarin tiap tahun ada. Setiap tahun. Ada perwakilannya nanti mengirim ke sana. Untuk bedanya komunitas Gus Durian ini Pak, biasanya teman-teman itu nggak menyebutkan biasanya ini menyebut Gus Durian itu sebagai organisasi. Ternyata bukan ya Pak, ini adalah sebuah komunitas. Ya. Bedanya sama organisasi Islaman itu apa Pak? Kayak ormas. Iya, sebetulnya itu bedanya apa? Ya teman-teman tidak salah persepsi begitu. Oke. Jadi kalau ormas itu ya komunitas dan ormas itu sudah berbeda. Karena tujuan pun juga berbeda Pak. Tujuan berbeda, badan hukumnya juga berbeda, persyaratan juga berbeda. Memang komunitas itu ada legal standingnya, tetapi berbeda tujuan dan fungsinya. Kalau ormas itu kan organisasi masyarakat, itu ada struktur, ya semua komunitas ada struktur, tapi lebih simpel. Kalau di di komunitas itu lebih simpel. Mungkin ketua dan pengurus harian, yang lainnya okelah gitu. Tidak ada program kerja yang terlalu rinci seperti organisasi masyarakat gitu. Kalau organisasi masyarakat lebih skupnya itu lebih luas. Terus ada ideologi di baliknya. Ya itu semuanya ada ideologi komunitas, tapi tidak sekuat ormas tadi. Iya. Tetapi di dalam komunitas Gus Durian ini tidak ada maksud dari tersembunyi. Maksud dari ada bagian gimana Pak ya? Ada maksud tersendiri gitu loh. Ada modusnya atau gitu? Tidak ya Pak? Iya tidak. Tidak, karena memang tidak terafiliasi politik apapun. Iya, maksud saya seperti tidak ada unsur politik masuk dalam sebuah tidak. Komunitas Gus Durian itu ada cerita menarik itu dulu tahun 2019 ketika Mbak Zeni Wahid itu anak kedua dari Gus Dur mendeklarasikan afiliasi politiknya terhadap salah satu pasangan. Itu kan sempat dibawa-bawa Gus Durian itu akan menjadi motor politik. Ternyata diklarifikasi Mbak Yeni itu tidak ingin melibatkan Gus Durian karena ditegaskan sama Mbak Alisa juga bahwa Gus Durian itu bebas dari muatan politik apapun. Jadi tidak ada unsur keterpasan politik teman-teman ya komunitas Gus Durian ini sendiri. Murni. Biasanya teman-teman sih Pak, ada yang persepsi jika komunitas ini ada unsur di balik politiknya, ada politiknya ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Menurut Pak Mubid ini bagaimana pandangan jenengan tentang orang-orang yang kurangnya sikap toleransi kepada kaum minoritas yang menyebabkan diskriminasi? Satu, permasalahan di kita itu satu, miskin literasi. Kurang miskin literasi.
Terus kedua yaitu kurangnya ingin mengenal, lita'arufu. Jadi kalau di Al-Quran seperti itu. Padahal di Al-Quran jelas sekali di surat Al-Hujurat itu bahwa kita dibuat berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu untuk lita'arufu, untuk saling mengenal. Saling menghargai juga. Iya, saling mengenal. Saling mengenal itu nantinya kan kalau ada istilah kan. Kalau tak kenal maka tak sayang kan itu. Itu gara-gara sebenarnya itu ayat itu yang jadi apa ya? Jadi kearifan lokal kita. Yang ketiga yaitu kita itu enggan membuat ruang dialog. Dialog itu beda dengan debat ya. Dialog itu bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang atau siapa yang kalah, bukan. Dialog itu adalah menyatukan persepsi, menyatukan pemahaman. Kalau dalam pemikiran Gus Dur itu dalam bukunya Islamku, Islam kita, Islammu, Islam kita itu kan kebenaran yang saling menyapa. Jadi ruang dialog itu untuk menciptakan kebenaran yang saling menyapa. Kamu punya kebenaran sendiri, saya punya kebenaran sendiri, yang disatukan dalam kebenaran kita. Seperti itu. Jadi ini yang kurang mungkin sudah mengalami kelunturan ya, kayak mengalami degradasi. Nah, oke, kita kembali ke yang pertama tadi, miskin literasi. Orang dulu yang dikatakan literasi itu sebenarnya bukan soal membaca buku. Tetapi literasi itu adalah orang yang kaya, dia akan informasi, termasuk mengenal tadi. Nah, sedangkan orang zaman sekarang itu kan mainnya medsos ya. Itu sebenarnya dia harusnya banyak informasi, tetapi karena terlalu banyak informasi, dia tidak bisa memilah-milah mana informasi yang penting dan mana informasi yang tidak penting. Dan akhirnya informasi mentah dia diterima. Iya, akhirnya jadi miskin. Justru membuat dia miskin literasi. Nah, yang kedua yaitu dia tadi tidak mau mengenal. Dia asik dengan dirinya sendiri. Akhirnya ukuran kebenarannya itu kebenaran dia. Ukuran keasikan dia. Ukuran kesengsaraan dia. Nah, sebenarnya orang ingin mengenal itu sebenarnya orang yang ingin memahami kesenangan orang lain, kebahagiaan orang lain, kenyamanan orang lain, dan rasa apapun yang dimiliki orang lain, dan itu penting. Dan yang ketiga tadi ya sudah ya, menumbuhkan dialog tadi, yang ingin menciptakan ruang dialog tadi. Tetapi orang yang jenengan maksud itu orang yang mengandalkan medsos segala macam itu kan termasuk minoritas bukan, Pak? Dia kan maksudnya berbeda dari anak-anak yang lain. Kerap kalau bahasa sekarangnya introvert. Itu termasuk minoritas bukan? Sebenarnya tidak. Bukan, Pak ya. Karena kita lihat saja pengguna medsos di Indonesia itu sudah berapa. Jadi malah dia mayoritas ya, Pak. Ya, mayoritas banyak pengguna media sosial yang menggunakan gadgetnya, informasi menelan dengan informasi mentah-mentah. Jadi alhasil seperti itu, Pak ya. Makanya relasi yang sehat itu sebenarnya yang seimbang antara dunia maya dengan dunia benar. Kalau bahasa anak zaman sekarang ya banyak-banyakin ngopinya dikendelin, ngopinya dipahitin. Setelah ini kita diadakan ngopi bersama. Malah pikir. Benar. Iya, saya itu. Oke, Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa, Pak, kaum minoritas ini sering mengalami diskriminasi dari kaum mayoritas? Kayak seperti fitrahnya manusia ya. Pada sejak dulu itu bahwa orang minoritas itu selalu mengalami diskriminasi karena hukum rimba manusia itu di alam itu ya survival of the fittest. Siapa yang bertahan dia yang kuat, siapa yang kuat dia yang bertahan. Nah, jadi dan itu seperti ketika menjadi komunitas, jadi komunal, gerakan komunal itu pun berlaku bahwa orang yang kuat, kelompok yang kuat selalu menindas yang lemah. Itu seperti sudah bawaannya manusia dari awal. Makanya kalau baca buku sejarah agama gitu,
kayak bukunya Karen Armstrong itu History of God itu, terus ada bukunya Pak Profesor Fauzan Saleh itu buku bagus, itu buku filsafat keberadaan Tuhan dan pluralisme agama itu. Di situ tuh sebenarnya manusia itu awalnya percaya satu Tuhan gitu. Terus nanti menjadi politeisme, dia percaya banyak Tuhan. Bahwa Tuhan itu kan memang tiap manusia berbeda-beda. Ada yang mengatakan Ar-Rahim, ada yang mengatakan Ar-Rahman, terus ada Al-Ghafur, ada yang mengatakan bahwa ada Tuhan itu maha kuat, Tuhan maha perkasa, maha besar, maha Rahman, maha penyayang, maha pengasih. Nah, ini setiap suku-suku itu akhirnya bertempur gitu. Terus bentrok itu kalau di sejarah itu seperti itu. Nanti suku yang mana yang menang, dia yang Tuhannya yang disembah. Itu nanti namanya henoteisme. Bahwa Tuhan yang menang antar suku tadi, sukunya siapa, jadi dia menang, henoteisme. Akhirnya lama-lama henoteisme jadi deisme, jadi monoteisme lagi. Jadi orang percaya satu Tuhan lagi. Nah, maksud saya itu kan dalam memahami Tuhan saja bisa jadi konflik antar banyak pendapat. Iya, pendapat itu salah satu contoh. Sama saja bahwa manusia awal-awalnya itu ya semua sepakat ingin hidup bersama, ingin damai dan tetapi nanti ketika ada keinginan, ada ambisi, ada dipengaruhi oleh kepentingan, akhirnya dia bentrok lagi. Seperti itu. Akhirnya ketika dia kuat jadi mayoritas, ya dia mendiskriminasi atau menekan yang minoritas. Itu seperti hukum alam ya. Iya, dan budaya tersebut sampai sekarang dipergunakan, berlaku ke semua gitu. Iya, nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri pun juga. Semua, hampir kayak itu kayak seperti sejarah manusia. Kalau pernah baca bukunya Albert Toynbee, The Mein Kampf of Mother Earth itu Mother Earth itu The Mein Kampf of Mother Earth itu akan membaca bahwa ya seperti itu manusia itu. Dan kita sebenarnya ingin dari komunitas Gusdurian itu ingin itu merubah sejarah manusia yang selalu diulang-ulangi seperti itu. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama, kesalahan umat-umat terdahulu kan. Dalam Al-Quran sering sekali itu disinggung bahwa banyaknya manusia itu mengulang-ulang kesalahan umat terdahulu. Kan seperti itu. Itu seperti halnya dengan kasus Palestina, bukan Pak? Masuk itu bukan? Kalau minoritas sama mayoritas. Kan mereka tertindas seperti itu. Kalau Palestina itu kan dulu justru yang mayoritas malah Palestina. Malah terbalik. Sekarang dibalik kan. Sebenarnya kalau Palestina sama Israel itu kompleks ya, permasalahannya politik. Tidak, itu sejarahnya panjang Pak. Panjang. Bukan sejarah agama saja. Karena mengklaim sama-sama benar. Jadi memang kalau secara sejarah memang ya itu panjang kalau ceritakan di sini. Itu ada kalau pembahasan yang di dialog yang lain itu ya. Oke. Kita kembali ke organisasi. Komunitas Gusdurian tadi Pak. Sebagai komunitas yang kerap menyebarkan nilai-nilai toleransi, bagaimana pandangan tentang masih adanya kasus intoleransi hingga berujung diskriminasi yang terjadi di Indonesia, Pak? Sikap dari komunitas Gusdurian itu bagaimana? Ya, kalau Gusdurian itu tetap menjalankan fungsinya itu advokasi, mendampingi yang pasti posisinya lemah, bukan untuk menunjukkan ini benar atau salah, bukan. Agar terjadi prosesnya itu tidak ada diskriminasi dan apalagi kekerasan ya seperti itu. Jadi inginnya itu dialog, adanya dialog di situ. Jadi biar terjadi hubungan harmoni antara yang mayoritas dan yang minoritas. Kan seimbang juga Pak. Iya. Jadi harmoni itu kan makanya namanya dulu kalau semboyan
di negara kita Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya kan terjadi harmonisasi. Jadi tahun-tahun kalau baca bukunya Muhammad Damame itu agama Jawa itu agama orang Jawa itu dulu tahun 1970-an, 80-an tuh dalam satu keluarga itu orang Jawa beda agama biasa. Orang tuanya kebatinan itu, anaknya Kristen, satunya Islam itu biasa, harmonis saja. Tapi memang sejak tahun-tahun 90, 2000 itu kayak seolah-olah bahwa orang berbeda itu suatu jadi yang unik ya. Atau aneh, bukan aneh. Unik. Kalau unik itu kan aneh yang menarik. Tapi kalau sekarang anehnya itu aneh yang bagaimana ya? Ya kayak merasa diasingkan gitu. Iya, kayak merasa kamu beda ini. Kamu beda kan. Orang berbeda itu jadi salah, kelihatan salah. Padahal dulu itu kita enggak seperti itu. Iya, karena dulu Indonesia sendiri juga tidak langsung agama Islam ya Pak. Ada kerajaan Jawa, ada Hindu, Buddha, terus terjadilah Kapitayan itu kan, terus ada agama-agama banyak sekali. Dan bagi mereka Tuhan itu semuanya sama dan tidak ada perbedaan. Nah, tetapi tahun-tahun akhir-akhir ini apalagi ada konstelasi politik yang sangat memanas, terjadi polarisasi politik identitas, menganggap bahwa orang yang berbeda itu kelihatan salah. Padahal justru berbeda membuat kita itu cantik di mata dunia dulu itu. Gara-gara kita beda. Lihat aja Eropa. Beda suku saja ganti ingin merdeka jadi negara. Suku beda bahasa jadi negara. Beda makanan jadi negara di sana. Di Indonesia, kalau kamu bersyukurlah. Kamu itu kita itu ya sangat bersyukur sekali. Jawa itu saja. Kalau orang kan melihatnya Jawa itu sama, padahal Jawa, Kediri, Jombang itu sudah beda. Juga beda. Kediri, Tulungagung itu sudah beda. Kalau di Eropa jadi negara sendiri itu. Padahal dari perbedaan ini menimbulkan sebuah harmoni, menarik juga. Iya, justru harmoni dan sangat cantik. Dan itu tujuan dari menghargai, ya, lita arofu tadi, saling mengenal. Oke. Untuk selain perbedaan mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan, ada juga mengenai perbedaan mengenai orientasi seksual seperti LGBTQ+, Pak. Oke. Mereka yang menjadi bagian dari LGBTQ+ ini masih menerima diskriminasi dari orang sekitar maupun media sosial. Bagaimana pandangan dari komunitas Gus Durian, Pak? Banyak ya yang dibela oleh Gus Durian itu bukan hanya perilaku seksualnya, tetapi manusianya. Kita menganggap bahwa LGBT+ itu masih menganggapnya itu bukan manusia, sudah bukan manusia lagi. Dan itu yang coba kita luruskan, bukan LGBT, bukan perilaku seksualnya yang kita bela, tetapi manusianya. Ya, bagaimanapun mereka itu masih manusia. Iya, yang kita bela itunya, bukan LGBT-nya, bukan membenarkan tiba-tiba. Oke, kamu boleh kok LGBT-nya, enggak, bukan. Tetapi membela sikap dari sikap diskriminasi orang-orang yang menganggap bahwa orang yang LGBT itu bukan manusia lagi, seperti itu. Dan yang saya sebutkan tadi ini termasuk minoritas, bukan Pak? Termasuk minoritas ya. Karena mereka itu kan sebenarnya mengalami penyimpangan seksual. Justru sebenarnya harusnya kita berdialog, tidak merubah sikapnya, tetapi kita rangkul orangnya langsung. Iya, kita dialogkan apa yang menjadi penyebab mereka jadi menyimpang secara seksual. Kita harus memahaminya. Bukan justru kita kita singkirkan, kita diskriminasi, bukan seperti itu. Tapi justru kita ajak dialog apa yang menjadi keluhan mereka dan apa yang menjadi permasalahan mereka. Karena mereka juga hadir nggak langsung seperti itu, karena memang circle atau lingkungannya yang mengarah seperti penyimpangan seksual seperti itu. Kalau mau memahami lebih lanjut itu tentang penyimpangan seksual itu kan banyak teori yang mengatakan LGBT itu bawaan lahir atau diciptakan sih kan itu. Sebenarnya banyak faktor yang
kurang dipahami karena kita lebih suka menghakimi kulitnya, maksudnya seperti ya kita tidak mau mengenal tadi, tidak mau mengenal lebih lanjut apa sih itu yang permasalahan yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Dan sampai sekarang ini kaum seperti ini seperti diasingkan dan kayak seperti kamu beda, kamu jangan di sini kayak gitu loh Pak. Ya karena itu tadi tidak mau menciptakan ruang dialog, tidak mau saling mengenal, dan kita miskin literasi, tidak mau memperkaya literasi kita. Gitu. Jadi komunitas Gus Duran ini tidak menolak kehadiran mereka, tetapi merangkul mereka, Pak ya. Ya, untuk kita ajak dialog agar kembali ke jalan lurus fitrahnya. Seperti itu bukan ya? Iya, seperti itu. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ada pesan yang ingin disampaikan atau harapan dari Pak Mubed ini ke depannya untuk organisasi komunitas Gus Durian. Oke. Jadi Gus Durian itu komunitas yang ingin meneruskan cita-cita Gus Dur tadi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa apapun yang ingin dilakukan oleh orang yang mengaku muridnya Gus Dur itu harus membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang minoritas tadi, yang tertindas, dan jangan ragu, karena apabila kita ragu membela suatu kebenaran pasti runtuh itu. Nah, tetap semangat, bahwa masih banyak perjuangan, masih panjang perjuangan yang dilakukan, yang harus dilakukan, karena melihat situasi kondisi hari ini justru kehadiran Gus Durian itu sangat diharapkan sekali. Mungkin seperti itu. Jadi komunitas Gus Durian ini meluruskan dan memperjuangkan pikiran-pikiran dari almarhum Gus Dur juga, seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak Mubed sudah mau mampir ke lab komunikasi. Sama-sama. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak. Insya Allah. Agenda ngopi atau gitu juga Pak. Iya, ngopi enak. Oke, saya Andreas mewakili tim produksi yang bertugas. Saya akhiri, mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.